gaji besar. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Kerja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel PBK, Pendidikan Bahasa Kita, Bahasa Indonesia. Video kali ini saya membahas materi teks anekdot. Materi ini masuk di kurikulum Bahasa Indonesia, yaitu di kelas 10. Untuk peserta didik saya yang di kelas 10, kalian wajib menyimak materi ini. Sebab kalau tidak disimak dengan baik, nanti bingung. Teks anekdot memiliki kemiripan dengan teks cerita lucu, tetapi terdapat perbedaan di sana. Di awal video tadi, saya menampilkan salah seorang peserta didik saya yang sedang membacakan teks. Nah, ada kelucuan di dalam teks itu. Begini ceritanya, saya ulangi lagi. Ada seorang penelepon yang menghubungi Pak Anwar. Kemudian Pak Anwar menerima telepon itu. Seseorang tadi bertanya kepada Pak Anwar, "Benarkah ini dengan Pak Anwar?" Lalu dijawab oleh Pak Anwar, "Ya benar, ini dengan saya sendiri." Kemudian seseorang ini bertanya lagi, "Apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai senilai 3 juta rupiah?" Lantas karena baru mendapat telepon itu, Pak Anwar menjawab dengan sangat gembira, "Wah, saya mau banget uang itu. Saya mau sekali kalau dapat uang tunai sekitar 3 juta. Nah, dengan nada tidak bersalahnya, seseorang yang menelpon tadi menjawab, "Kerja, Pak." Begitulah ceritanya sahabat. Jadi ada kelucuan di dalam teks tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, teks anekdot itu sering kita sebut dengan teks cerita lucu. Lalu, apakah bisa ketika ada teks cerita lucu itu kita sebut juga dengan teks anekdot? Untuk menjawab itu, mari kita simak kriteria-kriteria teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot itu digunakan untuk mengkritik seseorang. Tetapi ketika mengkritik seseorang melalui anekdot, tidak menggunakan cara kasar atau tidak menggunakan cara yang menyakiti seseorang itu. Kriteria yang kedua, teks anekdot itu harus menarik karena ada kelucuan di dalamnya. Dan yang paling penting, teks itu berisi kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang kita kritik. Yang ketiga, teks anekdot itu mengangkat cerita dari seorang tokoh yang ada di masyarakat. Tentu seorang tokoh itu adalah seorang tokoh yang terkenal, dan ini diangkat dari kisah nyata. Mengapa demikian? Karena tadi tujuan utama teks anekdot adalah mengkritik. Jadi siapa yang kita kritik? Ya, si tokoh tadi. Misalnya di masyarakat kita ada seorang tokoh yang menjabat sebagai kepala desa, atau ada seorang tokoh yang menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, tokoh-tokoh tadi bisa kita kritik setiap kebijakan-kebijakannya atau setiap peraturan-peraturannya dengan cara melalui cerita. Nah, ini disebut dengan cerita teks anekdot. Jadi, ketika kita menulis teks anekdot, kita bisa mengangkat dari kisah nyata seorang tokoh yang ada di masyarakat. Ada juga teks anekdot yang dibuat secara rekaan atau rekayasa. Ada kisah di sana yang tujuannya adalah untuk mengkritik seseorang. Saya kasih contoh satu cerita anekdot. Cerita anekdot.
Profesi anak-anak penjual kue. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Bapak Presiden, sudah berapa lama jualan kue? Ibu tua, sudah hampir 30 tahun. Bapak Presiden, terus anak ibu di mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Ibu tua, anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Bapak Presiden, meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Bapak Presiden, apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Ibu tua, sama, jualan kue juga. Oh, ternyata jualan kue ya, bukan jadi pejabat ya. Oh, kalau begitu si bapak itu tertipu ya. Oke, terima kasih. Bagaimana sahabat? Sudah bisa membedakan antara teks anekdot dengan cerita lucu? Nah, untuk lebih jelasnya, berikut saya sajikan rangkuman kriteria untuk teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot itu ceritanya berisi kritikan yang tujuannya adalah untuk memberi nasihat kepada seseorang. Kemudian yang kedua, teks anekdot itu sifatnya harus menghibur. Artinya ada kelucuan di dalam teks cerita itu. Kemudian yang ketiga, teks anekdot itu disampaikan dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang kasar. Ketika kita ingin mengkritik atau menyindir seseorang, maka harus menggunakan kritikan atau sindiran halus. Nah, yang terpenting yaitu tadi sahabat, jangan lupa ketika kita menginginkan teks itu berisi teks anekdot, maka cerita itu harus memiliki kritikan, kemudian memiliki pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang yang kita kritik. Itulah penjelasan singkat mengenai teks anekdot. Sampai di sini dulu pertemuan kita sahabat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan tentunya sahabat bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan siapa saja yang membutuhkan materi teks anekdot. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.